Latar belakang demo mahasiswa 1998 ini, krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu, menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan di berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pada tahun 1997, terjadinya krisis moneter yang menerpa hampir seluruh wilayah Asia Timur, termasuk Indonesia. Dan 11 Maret 1998, Soeharto terpilih lagi menjadi Presiden Republik Indonesia bersama dengan wakilnya, B.J. Habibie. Pemerintah pada saat itu tetap tidak bisa menyelesaikan permasalahan ekonomi yang melanda Indonesia sehingga demo besar-besaran menuntut reformasi semakin sering terjadi di mana-mana. Pada awal Mei 1998, mahasiswa mulai turun ke jalan-jalan lalu menyuarakan tuntutan reformasi ini. Terdapat 6 agenda reformasi yang dituntut mahasiswa pada masa itu selain daripada persoalan ekonomi. Di antaranya adil Soeharto beserta kroninya. Laksanakan amandemen UUD 1945, hapuskan 2 fungsi ABRI, otonomi daerah yang seluas-luasnya, tegakkan supremasi hukum, dan pemerintah yang bersih dari KKN. Dan pada 12 Mei 1998, terjadi tragedi Trisakti akibat aparat keamanan yang bertindak represif dalam menangani aksi demonstrasi sehingga 4 mahasiswa Trisakti pun tewas dan beberapa orang mengalami luka-luka. 13-14 Mei 1998, terjadi kembali kerusuhan, penjarahan, dan kerusakan secara massal di Jakarta dan berbagai kota lainnya. 18-20 Mei 1998, mahasiswa berturut-turut mendaki Gunung DPR atau MPR dan mendesak agar DPR melakukan sidang istimewa untuk meminta Soeharto segera mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. 20 Mei 1998, Presiden mulai membentuk Komite Reformasi. Dan 21 Mei 1998 juga, akhirnya Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia dan diganti langsung oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Faktor pendorong krisis politik, terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden yang ke-7 kalinya, didampingi oleh B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Pembentukan Kabinet Pembangunan 14 Maret 1997 mengandung unsur KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Krisis ekonomi. 1. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar. 2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0%. 3. Harga BBM melonjak tajam hingga 71%. Krisis sosial. 1. Demonstrasi terus bertambah besar hampir di semua kota di Indonesia, dan kerusuhan hampir di semua kota di Indonesia terjadi. Kesimpulannya adalah, mahasiswa sebagai agen perubahan yang mempunyai kesadaran jiwa, peka, peduli, dan punya imajinasi akan kehidupan yang lebih baik. Upaya untuk membuat perubahan inilah yang perlu diperjuangkan. Perubahan tidak bisa terjadi begitu saja, diperlukan gerakan masif dan terus-menerus untuk mengubah kondisi sekarang pada masa itu. Gerakan mahasiswa berada di puncaknya karena berhasil menumbangkan kepemimpinan Presiden Soeharto setelah puluhan tahun menjabat. Sekian sedikit penjelasan tentang demo mahasiswa 1998 yang saya dapat berikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.